Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi bersama saya Eka Henisa. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan kembali mereview jurnal-jurnal yang relevan dengan buku ajar tasawuf falsafi. Dimana kita di dalam buku ini kita akan membahas tasawuf falsafi, yaitu kita akan mereview jurnal-jurnal yang relevan dengan buku tersebut. Baik, langsung saja. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu internalisasi tasawuf falsafi fana dan wahdatul wujud dalam pendidikan Islam. Yang kedua yaitu pemikiran tauhid dalam tasawuf sunni dan falsafi. Yang ketiga, tasawuf falsafi perspektif Abuya Amran Walia Al-Qaidili. Yang keempat, tasawuf falsafi sebagai jalan transformasi spiritual. Yang kelima, implementasi tasawuf irfani dalam pendidikan agama Islam. Yang keenam, yaitu studi fenomenologi kesejahteraan emosional praktisi tasawuf. Terus yang ketujuh, yaitu kritik Ibnu Taimiyah terhadap tasawuf antara purifikasi dan penolakan. Yang kedelapan yaitu dialektika filsafat, teologi, dan tasawuf dalam keilmuan Islam. Yang kesembilan yaitu constructive meaning in tafsir of Sufisme. Yang kesepuluh yaitu Al-Ghazali dan kebahagiaan dalam filsafat tasawuf. Yang kesebelas yaitu kesimpulan. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu internalisasi tasawuf falsafi fana dalam wahdatul wujud dalam pendidikan Islam. Masalah dalam penelitian ini yaitu dilatar belakangi oleh krisis moral remaja akibat globalisasi dan lemahnya pendidikan karakter. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana konsep fana dan wahdatul wujud dapat diinternalisasi dalam pendidikan Islam. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan analisis isi 24 sumber jurnal. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa nilai-nilai fana dan wahdatul wujud dapat diinternalisasikan secara efektif melalui tiga aspek utama, yaitu materi ajar pendidik agama Islam, metode pembelajaran partisipatif dan reflektif, serta kegiatan ekstrakurikuler. Nilai fana dalam wahdatul wujud dapat diterapkan melalui materi ajaran PAI, metode reflektif, dan kegiatan sosial. Kelebihan pada penelitian ini yaitu fokusnya yang spesifik, implementatif, relevan dengan krisis moral modern. Sedangkan kekurangannya yaitu konseptual, belum diuji di lapangan, dan butuh kesiapan guru. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu pemikiran tauhid dalam tasawuf sunni dan falsafi. Masalah awal dalam penelitian ini yaitu berfokus pada perbedaan pandangan antara tasawuf sunni atau transendensi atau tasawuf falsafi, yaitu yang lebih menonjolkan aspek imajinasi atau kesatuan realitas antara Tuhan dan alam semesta. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan dua aliran tasawuf dan relevansi bagi masyarakat modern. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif partisipatif, studi pustaka, dan sosialisasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap nilai-nilai tauhid meningkat secara signifikan, ditandai dengan kemampuan mereka membedakan antara konsep transendensi dalam tasawuf sunni dan imanensi dalam tasawuf falsafi. Tasawuf sunni mengajarkan transdensi dan ketaatan. Tasawuf falsafi menawarkan refleksi filosofi yang memperkaya pemahaman tentang kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan.
Pemahaman tauhid juga dapat meningkat. Kedua aliran saling melengkapi, yaitu aliran Sunni dan aliran falsafi. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu relevan, partisipatif, dan fokus pada praktik spiritual. Sedangkan kekurangan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif deskriptif tanpa data kuantitatif dan terbatas di satu yayasan. Bahasan yang ketiga yaitu tasawuf falsafi perspektif Abuya Amran Wali Al-Khalidi, yaitu permasalahan pada penelitian ini yaitu kebangkitan kembali tasawuf falsafi di Aceh dan dampak sosialnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pemikiran dan pengaruh sosial Abuya Amran Wali. Sedangkan metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tasawuf falsafi merupakan satu kajian yang berdasarkan pada rukun agama yang ketiga, yaitu ihsan dan cara mengobati atau menghilangkan penyakit nafsu pada manusia. Dan hasil dari ini yaitu tasawuf falsafi menguatkan ibadah sosial dan moral masyarakat di Aceh, terutama di Aceh. Kelebihan dari penelitian ini yaitu data keseimbangan, metode kombinatif, analisis mendalam, dan kekurangan dalam penelitian ini yaitu kurang pembahasan teoritis dan data fatwa objektif. Baik, kita lanjut pembahasan yang keempat, yaitu tasawuf falsafi sebagai jalan transformasi spiritual. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tantangan penerapan tasawuf falsafi dalam kehidupan modern. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji penerapan nilai-nilai tasawuf falsafi sebagai jalan transformasi spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, secara spesifik bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai tasawuf falsafi dapat diimplementasikan sebagai jalan transformasi spiritual yang relevan dengan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode literatur klasik dan kontemporer tentang konsep ajaran dan tokoh tasawuf falsafi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tasawuf falsafi tidak hanya meningkatkan pembersihan jiwa dan penyucian hati atau batin, tetapi juga mengintegrasikan visi ketuhanan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, sehingga mampu membentuk karakter spiritual yang seimbang untuk antara pemikiran rasional dan kepekaan ruhani. Tasawuf falsafi menyimbangkan jadi singkatnya, tasawuf falsafi itu menyimbangkan antara rasio dan rohani, membentuk karakter spiritual. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini relevan, unik, dan kontekstual. Sedangkan kekurangan dalam penelitian ini yaitu teoritis, tidak empiris, dan bahasa simbolik yang kompleks. Pembahasan yang kelima yaitu implementasi tasawuf irfani dalam pendidikan agama Islam. Permasalahan ini yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya kebutuhan untuk merealisasi tujuan ideal pendidikan Islam, yaitu mewujudkan insan kamil melalui pengajaran yang menerapkan nilai-nilai tasawuf. Tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan tasawuf irfani dalam pendidikan Islam. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan atau library research. Hasil dari penelitian ini yaitu adalah salah satu bentuk ketaatan yang tinggi dengan diawali dengan rasa takut untuk melakukan kesalahan dan mengingkari perintah Tuhan. Dalam penelitian ini juga berhasil menerapkan nilai takwa, muqamat, dan ahwal menjadi model pembelajaran spiritual. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu fokus jelas, konsep komprehensif, relevan bagi guru PAI, dan kekurangan dalam penelitian ini yaitu konseptual, kurang langkah teknis, dan tanpa validasi empiris. Pembahasan yang keenam yaitu studi fenomenologi kesejahteraan emosional praktisi tasawuf, yaitu masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian tasawuf jarang menyorot kesejahteraan emosional. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan pengaruh praktik tasawuf terhadap kesejahteraan emosional. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tasawuf memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan emosional individu. Secara praktik spesifik dan pengaruhnya
itu berdampak pada zikir, muhasabah, dan muraqabah, menurunkan stres dan meningkatkan kedamaian. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini relevan psikologis, metode yang kuat, dan data yang mendalam. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu sampel yang terbatas, generalisasi rendah, dan konteks lokal. Yang ketujuh yaitu pembahasan yang ketujuh yaitu kritik Ibnu Taimiyah terhadap tasawuf antara purifikasi dan penolakan. Masalah dalam penelitian ini yaitu kritik Ibnu Taimiyah terhadap tasawuf falsafi yang dianggap menyimpang. Tujuannya yaitu untuk mengkaji kritik dan relevansi dalam konteks modern. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan analisis deskriptif kritis. Hasil dari penelitian ini yaitu Ibnu Taimiyah menolak tasawuf falsafi tapi mendukung tasawuf sunni. Tasawuf sunni yang berorientasi pada akhlak, tazkiyah, dan ketundukan kepada syariat. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu analisis seimbang, relevansi teologis. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu kurang kritik balik dan data primer mendalam. Selanjutnya pembahasan yang ke-8 yaitu dialektika, filsafat, teologi, dan tasawuf dalam keilmuan Islam. Masalah pada penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman integratif antara tiga disiplin ilmu tasawuf. Tujuannya untuk menggali hubungan esensial antara filsafat, teologi, dan tasawuf. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, studi pustaka, historis, filosofis. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa terdapat dialektika esensial yang dinamis antara filsafat, teologi, dan tasawuf dalam keilmuan Islam. Filsafat menekankan pencarian kebenaran melalui akal dan rasio, terinspirasi oleh filsafat Yunani, dan fokus pada konsep fundamental seperti wujud. Sedangkan teologi atau ilmu kalam mengkaji tentang Tuhan dengan menggunakan dalil nakli dan dalil akli untuk memberikan pemahaman rasional tentang keyakinan agama. Sementara tasawuf menekankan penyucian diri dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui pengalaman batiniah dan spiritual. Ketiganya itu saling melengkapi dalam pencarian kebenaran dan makna ilahi. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu penelitiannya yang komprehensif dan holistik, sedangkan kekurangannya yaitu teoretis tanpa konteks sosial dan modern. Selanjutnya pembahasan yang ke-9 yaitu contrasting meaning in tafsir of Sufisme. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kontroversi metodologis, tafsir sufi, dan relevansi di era modern. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi pengertian, asal, dan kelebihan tafsir sufi. Sedangkan metodenya yaitu menggunakan studi pustaka dan analisis literatur. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa si tafsir sufi yang menekankan pada makna batin dalam pengalaman mistik yang kaya menawarkan perspektif mendalam dan spiritual terhadap pemahaman Al-Quran. Yang lebih singkatnya, tafsir sufi memperkaya pemahaman batin dan cinta ilahi namun subjektif. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu yang spiritual memperkaya hazanah dan tafsir. Kekurangannya yaitu sulit diverifikasi dan rawan interpretasi yang berlebihan. Pembahasan yang ke-10 yaitu Al-Ghazali dan kebahagiaan dalam filsafat tasawuf. Masalah dalam penelitian ini yaitu pencarian kebahagiaan sejati di tengah kehidupan materialistis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap konsep kebahagiaan sejati menurut Al-Ghazali. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode studi pustaka deskriptif analitik karya Al-Ghazali. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kebahagiaan dalam pandangan Al-Ghazali adalah kebahagiaan yang bersifat sejati dan metafisik, bukan sesuatu yang bersifat temporal dan material. Dalam Telaah Filsafat Tasawuf Al-Ghazali dijelaskan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika manusia mampu mengenal Tuhannya secara detail, menyaksikan keindahan hadirat Tuhan melalui mata hati, serta ketika manusia senantiasa dekat dengan Tuhannya. Dimanapun mereka berada, mereka akan selalu mengingat Tuhannya, maupun dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Yang lebih singkatnya, kebahagiaan sejati itu diperoleh melalui pembersihan jiwa dan kedekatan kepada Allah. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini fokus mendalam, sumber otentik, dan kontekstual. Sedangkan kekurangannya yaitu teoretis tanpa relevansi empiris dan modern.
Selanjutnya yaitu kesimpulan dalam pembahasan kali ini, yaitu ke-10 jurnal ini menunjukkan bahwa tasawuf falsafi dan irfani memiliki peran penting dalam membentuk karakter spiritual, keseimbangan emosional, dan kedalaman intelektual umat Islam. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat konseptual dan kualitatif, sehingga perlu implementasi praktis dan kajian empiris agar nilai-nilai tasawuf lebih mudah diterapkan dalam konteks pendidikan dan kehidupan modern. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian atau materi. Saya mohon di komen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.